keluarga kecuali semuanya. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang memiliki anak kembar? Ya. Ada yang punya anak kembar? Ada ya? Kalau tidak ada, tapi siapa yang pernah melihat perilaku dari dua anak kembaran itu? Kita semua pernah melihat ya. Pertanyaan saya adalah, apakah bapak-bapak, ibu-ibu melihat kembaran itu selalu baik-baik saja? Ada yang giling ya. Nah, umumnya baik-baik saja, punya selera yang sama, tetapi juga pada waktu tertentu mereka tidak selalu baik-baik saja ya. Nah, mereka terkadang juga ribut, ya kan? Pernah melihat kembaran ribut juga kan? Nah, karena berbeda pilihan atau beda keinginan, beda selera. Ya. Nah, kalau kembaran saja punya perilaku seperti itu, apalagi kita yang tidak kembaran. Kakak beradik di dalam rumah juga kadang-kadang tidak selalu akur ya. Nah, itu di dalam rumah. Saya melihat kembaran saja tidak selalu akur. Saudara-saudara di dalam rumah juga ternyata tidak selalu akur. Apalagi kita yang dipertemukan dalam satu wadah kerjasama, dalam satu perusahaan. Bukan tidak mungkin dalam kebersamaan kita sebagai karyawan itu selalu saja ada peristiwa yang membuat kita mengalami seperti bukan piring plastik, tetapi piring kaca ya. Piring kaca itu kan kalau satu diletakkan di atas yang lain, kalau tidak hati-hati pasti ada apa? Ada bunyinya kan? Nah, ada bunyi ya, krak, krak. Kalau kita mau jujur, kita seringkali juga mengalami seperti piring kaca itu. Karena yang pertama, secara genetik kita tidak dari rahim yang sama, lalu juga kita bukan kembaran. Ya. Kita berasal dari keluarga yang berbeda, dari latar belakang pendidikan, ya, budaya dan macam-macam yang berbeda satu dari yang lain. Itulah yang menyebabkan terkadang kita terlibat dalam satu persoalan, dalam satu konflik. Saudara dan saudari yang terkasih, ini sesuatu yang sangat manusiawi. Ya, ini sesuatu yang sangat kodrati, bagian dari kodrat kita sebagai manusia. Karena itu, Tuhan melalui bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita semua untuk memiliki kearifan hidup, kebijaksanaan hidup seperti yang Dia contohkan sendiri. Bagaimana Tuhan mengampuni si fasik seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi. Orang fasik yang bertobat diampuni Tuhan, dan Tuhan tidak mengingat lagi perbuatan-perbuatan keji yang pernah dilakukannya. Yang dipandang Tuhan adalah pertobatannya, dan hadiah dari pertobatan itu adalah kehidupan, adalah keselamatan. Tetapi sebaliknya, seperti yang tadi kita dengar dari bacaan pertama, Nabi Yeskiel mengisahkan tentang kemurtadan. Ya. Orang yang tadinya hidup baik sekali sehari, tapi kemudian murtad, meninggalkan cara hidup yang baik itu ke satu cara hidup yang kurang benar. Yang diingat biasanya bukan lagi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, tapi kekejian, kejahatan, noda. Itu yang selalu diingat. Psikologi kita manusia ya seringkali terjebak dalam satu kecenderungan melihat ini kan warna putih sebetulnya dominan kan ya, layar yang ada di depan kan. Nah, tapi kalau organis fajar ya, kemudian dengan spidol yang besar warna hitam, itu buat titik-titik di sana. Biasanya psikologi kita itu fokus ya, condong untuk melihat noda itu. Nah, dan saya pernah melakukan itu, pernah mendemonstrasikan itu. Whiteboard yang besar, lalu saya buat satu titik berwarna hitam di sana, kemudian bertanya kepada audiens, apa yang kamu lihat di sana? Jawabannya apa? Bukan whiteboard, tapi apa? Tapi noda hitam itu, titik itu yang dilihat.
Maka benarlah pepatah yang pernah kita dengar, ya. Bila setitik merusak susun sebelahnya. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menghendaki keselamatan. Tuhan mau memberi kehidupan. Dan keselamatan atau kehidupan itu selalu diberikan kepada kita, orang berdosa. Jangan lupa ya, kita semua ini orang berdosa. Jangan berpikir, kamu tidak punya dosa. Tidak, kita semua ini orang berdosa. Hanya jenis-jenis dosa itu berbeda dari setiap orang. Karena kesadaran bahwa kita orang berdosa, maka kita selalu membutuhkan rahmat, pengampunan dari Tuhan. Dan memang benar, kita semua ini hanya hidup dari belas kasihan, dari cinta Tuhan. Kalau Tuhan sudah seperti itu, maka PR untuk kita kerjakan setiap hari ya adalah mengampuni. Bukan tidak mungkin dalam persamaan yang tadi saya ilustrasikan tadi itu kembar ya, kita bukan bersaudara itu bukan tidak mungkin. Dalam hidup ini kita pernah mengalami pernah terlibat dalam suatu konflik atau persoalan dengan sesama. Maka melalui bacaan-bacaan suci hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengampuni, berdamai dengan sesama. Karena ketidaksanggupan untuk memberikan maaf dan ketidaksiapan untuk berdamai ternyata itu menjadi penghalang dari doa kita. Penghalang yang membuat kita tidak pantas di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi dikisahkan oleh penginjil Matius dalam Injil tentang seseorang yang mau mempersembahkan persembahannya di mezbah Tuhan, lalu kemudian dia teringat akan apa yang ada di dalam hati saudaranya, dia yang pernah dilukai hatinya. Tuhan menasihati untuk tinggalkan dulu persembahan itu dan kembali berdamai dahulu dengan saudara itu, dan setelah rekonsiliasi baru kembali untuk mempersembahkan persembahan. Yakin persembahan dirimu itu pasti akan diberkati Tuhan, pasti akan diterima Tuhan. Marilah saudara-saudariku, umat-umat yang terkasih, selama masa prapaskah ini ya, bukalah hatimu lebar-lebar untuk mengampuni, untuk memaafkan, dan untuk mau berdamai dengan siapapun yang selama ini mungkin pernah kita lukai hatinya, pernah kita terlibat dalam persoalan. Jangan terlalu cepat mau mempersalahkan, mau menghakimi yang lain. Seperti dibuat Nabi Yeskiel tadi, tega sekali mempersalahkan Tuhan. Ya, Tuhan, bukankah ini sesuatu yang tidak tepat? Kalau Tuhan bilang, jangan dulu cepat mengatakan tindakan saya tidak tepat, tapi coba introspeksi diri, jangan sampai tindakan itu yang tidak tepat. Jadi kalau mau berdamai, mau berekonsiliasi, kita harus terlebih dahulu membuka hati untuk memberikan maaf. Percayalah, ketika hatimu terbuka untuk memberikan maaf, pengampunan kepada sesama, pada saat yang sama juga oleh kuasa Tuhan, hati orang yang pernah kamu luka itu akan disembuhkan, akan dijamah oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau mau mengubah yang lain, ya, yang harus dibuat pertama sekali adalah mengubah diri kita sendiri. Kata orang bijak, kalau mau mengubah dunia, ya, mulailah dari dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian.